Video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nurfiandi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun dari SD Negeri 006 Durai. Adapun kesimpulan saya mengenai peran dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, kita sebagai seorang guru harus dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan konsep inti, misalnya disiplin positif, nilai kebajikan atau keyakinan, posisi kontrol, kebutuhan dasar, serta segitiga restitusi yang digunakan untuk penyelesaian masalah. Adapun yang dimaksud dengan disiplin positif, yaitu disiplin positif merupakan suatu pendekatan yang mendidik peserta didik agar melakukan kontrol atau dorongan dan pembentukan suatu kepercayaan. Dan yang dimaksud dengan nilai kebajikan dan keyakinan kelas adalah memulai membuat peraturan atau keyakinan mengenai nilai-nilai kebajikan seperti menghormati, menghargai, tolong-menolong, kerjasama, mandiri, peduli, dan kreatif. Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, ada 5 posisi kontrol yang wajib kita ketahui. Yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dan juga ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah yang pertama, kasih sayang. Yang kedua, rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir kelima adalah kesenangan. Adapun segitiga restitusi, yang perlu kita ketahui langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus melakukan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun, yaitu ketika kita sebagai seorang pendidik harus mampu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu untuk dirinya maupun untuk kebahagiaan di masyarakat. Dan pendidik wajib berpihak kepada murid, karena seorang pendidik harus memberikan pelayanan secara maksimal dengan terus memperhatikan minat dan bakat atau kemampuan peserta didik. Modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak. Nilai guru penggerak ada 5, diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, refleksi, inovasi, dan kolaborasi. Kemudian, peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan peserta didik, dan menggerakkan komunitas praktisi. Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Visi saya adalah terwujudnya generasi yang berkarakter, mandiri, aktif, dan kreatif, dan kemudian
Prakarsa perubahan yang saya ambil adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik yang kreatif dan inovatif. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah serta akan diterapkan di sekolah dengan saling berkolaborasi sesama warga sekolah. Dan hal yang baik dari saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata sangat berdampak kurang baik sekali terhadap peserta didik lainnya. Di antaranya adalah dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, serta mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Seharusnya posisi kontrol saya adalah sebagai manajer dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Saya menangani kasus siswa terlambat dan kasus siswa yang mencontek pada saat proses belajar sedang berlangsung. Dengan menggunakan segitiga restitusi, harapan saya agar mereka lebih baik lagi ke depannya. Perasaan saya adalah sangat termotivasi diri untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal kepada murid untuk melaksanakan budaya positif yang sesuai dengan nilai kebajikan dan keyakinan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berada di posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Saya sangat merasa bersalah karena selalu membuat murid saya merasa bersalah dan harus menjalani suatu hukuman yang sudah disepakati. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Saya pun menjadi tenang dan saya sangat menyadari betapa pentingnya suatu komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik. Pernah, namun saya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan suatu pernyataan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, semua pernah melakukan kesalahan, tapi harus segera diperbaiki agar kedepannya lebih baik lagi. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif jangan hanya dilakukan di kelas ataupun di sekolah saja,
tetapi melainkan ini dilakukan di rumah juga agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun dimanapun berada. Rencana tindakan untuk aksi nyata saya adalah, yaitu latar belakang. Yang menjadi dasar saya dalam melakukan aksi nyata ini adalah ingin menciptakan budaya positif di sekolah melalui penerapan segitiga restitusi dalam berbagai permasalahan. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini adalah agar terciptanya budaya positif di sekolah dan penyelesaian masalah melalui penerapan segitiga restitusi. Tolak ukur pemecahan masalah ini di sekolah mulai diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Kemudian guru-guru mulai menempatkan diri, yaitu pada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dengan terlaksananya segitiga restitusi, siswa mulai merasa tenang dan nyaman ketika menghadapi masalah, baik terhadap sesama siswa maupun terhadap guru dan warga sekolah, yang dampaknya mulai dirasakan dengan penurunan perilaku yang melanggar keyakinan dan kesepakatan sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah: yang pertama, sosialisasi penerapan segitiga restitusi dan posisi kontrol sebagai seorang manajer di sekolah. Yang kedua, adanya kesepakatan sekolah bahwa setiap permasalahan yang terjadi di sekolah, baik antar siswa maupun melibatkan warga sekolah, akan diselesaikan melalui segitiga restitusi pada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ketiga, adanya monitoring atau pantauan dari kepala sekolah terhadap kesepakatan yang akan dilaksanakan. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, dukungan seluruh warga sekolah, dukungan dari orang tua siswa, ruang yang aman dan nyaman, tempat menyelesaikan masalah, dan semua dukungan bisa didapatkan dengan cara berdiskusi dan berkolaborasi dengan pihak tersebut di atas. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.